Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam Pool Bis Subur Jaya. Nah, dan kali ini saya akan membuat video tentang persiapan armada bus Subur Jaya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Seperti apa kesiapannya? Mari kita simak sama-sama ya. Oke teman-teman, hari ini saya berada di dalam bis Subur Jaya dengan julukan Pogu. Sombong amat. Dan kebetulan di samping kanan saya ada salah satu pawang dari bis Subur Jaya berjulukan Pogu, yaitu dengan nama siapa Pak? Namanya mohon maaf Pak. Nama saya Selamat Nuryadi. Oh my god. Wow. Nah, dengan Bapak Selamat Nuryadi. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit ya ke Bapak Selamat Pak. Mohon maaf Pak, mau tanya Bapak asli dari mana Pak? Asli dari Ambarawa, Semarang. Oh Semarang, aslinya dari Semarang, Jawa Tengah ya Pak ya? Jawa Tengah. Nah Pak Slamet, sebelum Bapak kerja di Subur Jaya ini Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya pernah kerja di mana aja Pak ya? Sebelumnya pernah jualan, pernah kerja di proyek, kerja di pabrik, terus baru di PO Bis. PO. Jadi Pak, kan sebelum di Subur Jaya katanya Bapak sempat bekerja di PO lainnya Pak. Nah kira-kira itu Bapak berapa lama kerja di PO lain Pak? PO lain lama, ada yang 8 tahun, ada 6 tahun, 4 tahun, macam-macam. Karena hampir ada 6 PO sebelumnya, ya. Berarti banyak teman-teman ya Pak di luar sana Pak? Memang misi saya itu cari teman, silaturahmi. Jadi di antara ya kita keluar masuk di PO Bis, yang penting tidak ada masalah dengan kantor, yaitu sambil silaturahmi nyari kawan, seperti itu. Mantap. Jadi Pak Slamet, mohon maaf mau nanya lagi, untuk di Subur Jaya ini udah berapa tahun Pak kerja di sini Pak? Saya sebelum Corona tahun 2018 sampai sekarang ya. Ya. Nah Pak, ini kan kita mau menyambut Natal dan Tahun Baru ya Pak ya. Nah kita kan orderannya kan rapet rame. Nah untuk persiapan dari bisnya nih, bis Subur Jaya itu menyambut Natal dan Tahun Baru kan banyak overland tuh, perjalanan jauh. Untuk kesiapannya bagaimana Pak? Untuk kesiapannya itu semuanya dikerahkan, baik dari mekanik, orang-orang audio, lapangan, itu semua ngecek unit semuanya. Gitu. Kebetulan kalau di Subur baru, jadi kita tetap harus ngecek antisipasi unit itu untuk keselamatan dan kenyamanan, seperti itu. Oh my god. Wow. Nah itu kan unit bisnya udah dipersiapkan. Nah sekarang saya tanya lagi, untuk kesiapan kru atau Bapak sendiri bagaimana nih menyambut Natal dan Tahun Baru ini? Soalnya kan katanya sih dengar kabar kan banyak yang jalan ke Bali, ke Medan, ke Lombok, jauh-jauh tuh Pak. Kesiapan dari pengemudi sendiri bagaimana Pak? Dari kantor manajemen kami diberikan ada istilah vitamin yang pertama, ya. Yang keduanya kita kalau mau sekitar 2 minggu sekali itu kita ada cek, ada swab ada. Ya seperti itu. Jadi dari manajemen juga membantu, dari kita juga mempersiapkannya dengan matang gitu. Oh iya Pak. Nah Pak, ini kan kita menjelang Natal dan Tahun Baru kan semuanya udah dicek dari mulai bis, dari mulai fisik. Nah, mungkin kita mau nanya yang lain boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Nah, kalau untuk kerja di bis pariwisata ini Pak, suka dukanya kan ada tuh pasti ya? Ya. Nah, saya mau nanya untuk sukanya itu bagaimana Pak? Kalau saya sukanya itu bisa mengantarkan para tamu customer itu ke berbagai macam daerah pelosok di seluruh Nusantara dengan sehat, selamat, sampai ketemu anak istri lagi kembali, itu seneng ya? Itu seneng, sukanya seperti itu, sukanya bisa tahu berbagai kebudayaan macam di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah untuk sukanya kan sudah ya. Nah untuk dukanya itu seperti apa Pak? Dukanya ya kita sendiri tidak bisa kumpul dengan keluarga, tidak bisa kumpul dengan orang tua, itu seperti itu dukanya.
tapi ya tidak apa-apa, kita ambil kesempatan jalan buat beribadah. Itu dukanya saya. Nah, Pak, ini kan apa namanya kan kebanyakan kan pengemudi atau kerubis kan dihabiskan waktunya di jalanan nih, Pak. Mungkin apa ada ngerasa aduh saya udah bosan nih di jalan terus, ada nggak rasa bosan atau gimana itu, Pak? Rasa bosan tidak ada, karena kita bekerja untuk keluarga, untuk anak-anak kita, kebutuhan selalu ada, seperti itu. Jadi tidak ada rasa bosannya. Ada tuntutan hidup lah, semangat lah ya, ya. Pak. Nah, Pak, saya untuk ini teman-teman kan pada jalan semua ya, jauh ya. Tipsnya, boleh minta tipsnya supaya kita di perjalanan itu nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk. Apa sih tipsnya, Pak? Tipsnya itu kalau menurut saya kita pergunakan waktu, gitu. Ada waktu kesempatan istirahat, beribadah, berdoa, kemudian istirahat. Jangan sampai main HP, main slot. Iya. Apalagi kita menuruti kesenangan sendiri, itu enggak perlu. Pokoknya istirahat. Berarti Istirahat. jangan main HP ya. Enggak usah main HP. Main slot itu. Wah, itu Aduh. berbahaya, merugikan kesehatan. Akhirnya nanti kecapean ya, bisa sakit timbulnya, seperti itu. Nah, Bapak, ini kan ada ini ada apa usulan dari teman, coba katanya tanyain ke para pengemudi bis ya, kebetulan ke Bapak lah sekalian ya. Ya. Ini apa kan kita kan jarang ketemu keluarga. Bagaimana sih memanfaatkan waktu supaya kita bisa bertemu dengan keluarga, anak dan istri, Pak? Kalau memanfaatkan waktu, kalau saya pribadi pas berkunjung di daerah mana, ya ta? Mungkin saya orang Semarang, Ambarawa, ya pas kunjungan di daerah Semarang kita bisa pulang. Kalau enggak, anak istri nyamperin ke tempat penginapan atau tempat wisata, itu aja, itu untuk kesempatan kita bertemu. Nah, Bapak pernah gak ngerasa begini? Kita kerja tiap hari ini, misalkan nganterin orang ke wisata kemana-mana, nganterin orang berkunjung kemana-mana, ada kepikiran nggak? Kok keluarga sendiri kok jarang diajak? Gak ada gak? Sebenarnya juga sedih juga seperti itu. Teman kan di kampung, di sekolahan itu kalau anak, ya silakan ikut. Tidak ada tuntutan, kadang-kadang nggak ada orang tua itu mau tor anaknya itu dilarang atau apa itu tuh. Saya tidak ada. Silakan gantian. Ya, istri di kampung tuh di PKK ada acara ke pantai. Yuk silakan ikut. Wah, apa? Gitu, seperti itu. Kadang ya sedih. Ada rasa sedih juga ya? Nganterin anak istri orang, tapi waduh, istri kita sendiri di rumah nggak wisata, anak kita sendiri bagaimana, kita pas makan enak, inget wah anak kita bagaimana, itu hanya inget. Tapi ya enggak apa-apa, kita kerja buat mereka semuanya, gitu. Ya, Pak, ini mungkin adalah titip-titip salam dong buat anak istri di rumah, Pak, boleh, Pak? Yang penting percaya, kita kerja untuk keluarga, untuk mereka. Saya enggak macam-macam, enggak neko-neko. Yang penting kerja buat keluarga. Nah, itulah buat anak istrinya Pak Slamet ya, yang barusan dititipin salamnya. Mohon doanya juga ya Ibu, Bapak Slametnya semoga dilancarkan dalam mencari rezekinya. Nah, Pak, ini kan teman-teman dari Suburjaya ini pada ngilang nih, nggak tahu pada keluar kota semua nih, pada jalan nih, belum pada pulang. Nah, mungkin mau titip-titip salam nih atau mau ngasih tips nih supaya aman di perjalanan, supaya lancar, Pak, boleh, Pak? Yang penting jaga kondisi, ya ta? Jaga emosi ini yang paling utama usaha di jalan. Dengan berbagai kendaraan yang lain itu biasanya yang membuat kita celaka itu karena kita tidak bisa menahan emosi. Itu aja. Teman-teman, itulah percakapan saya dengan Bapak Slamet ya, pengemudi dari bis Suburjaya. Mungkin nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan Pak Slamet semoga sehat selalu ya, Pak ya. Amin. Salam, Pak ya, buat keluarga nanti, Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. Oke teman-teman, demikian videonya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa dari Armada Bis PO Subur Jaya, bisa langsung ke kota atau ke daerah Cipondoh, Tangerang ya. Atau bisa juga langsung ke tour travel terdekat ya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian videonya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa dari Armada Bis PO Subur Jaya, bisa langsung ke kota atau ke daerah Cipondoh, Tangerang ya. Atau bisa juga langsung ke tour travel terdekat ya. Terima kasih.